Halo semuanya, perkenalkan aku Alia Devia dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2023. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang how I balance my life as a college student. Oke guys, sekarang aku adalah mahasiswa semester 2. Nah, selama di dunia perkuliahan nih, aku ngerasain banget yang namanya culture shock. Salah satunya adalah culture shock terkait cara aku memanajemen waktu. Apalagi nih, transisi dari anak SMA ke seorang mahasiswa itu menyebabkan aku harus merombak jadwal rutinitas aku supaya bisa lebih mudah beradaptasi di lingkungan perkuliahan. Ditambah lagi adanya kegiatan dari kampus, organisasi, tugas dengan deadline yang mepet, bahkan jadwal-jadwal hangout bareng teman-teman nih, menyebabkan aku harus sebisa mungkin untuk menyeimbangkan antara perkuliahan dan pertemanan aku. Nah, gimana sih caranya supaya kedua hal ini seimbang? Ini dia tipsnya. Salah satu cara yang bisa kalian gunain untuk mengenal diri sendiri adalah menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah strength, weakness, opportunities, and threats. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Contohnya nih, kekuatan kalian adalah kalian tuh punya ambisi yang tinggi, punya fokus yang tinggi. Berarti hal ini aman karena kalian bisa mengerjakan suatu hal dengan lebih fokus. Yang kedua, misalnya kalian punya weakness atau kelemahan. Kelemahan kalian adalah kalian tuh kurang sabar dalam berproses, merasa cepat bosan. Berarti solusinya kalian harus lebih teliti dan lebih sabar lagi ketika mengerjakan sesuatu. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities. Peluangnya adalah kalian ternyata suka nih mengeksplor hal baru. Berarti kalian harus lebih banyak lagi mencari hal-hal baru yang ternyata kalian minati dan kalian sukai. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancamannya misal nih, ternyata kalian tuh orangnya procrastinating banget, suka menunda-nunda. Berarti solusinya kalian harus bikin jadwal yang sudah kalian tetapkan deadline-nya dan kalian harus patuh terhadap deadline tersebut. Dengan cara ini, kalian bisa lebih mengenal diri sendiri dan bisa meningkatkan produktivitas serta bisa membantu kalian untuk mungkin bagi beberapa orang, untuk membuat jadwal menggunakan to-do list dan deadline itu udah cukup. Tapi bagi aku ada yang lebih seru nih, yaitu dengan menggunakan level. Nah, caranya gimana? Jadi, setiap aku mendapatkan tugas, aku akan menganalisis tugas itu. Setelah aku analisis, terus aku merasa kayaknya soalnya susah nih, itu akan aku tetapkan di level yang lebih tinggi. Misalnya nih, ada satu tugas, aku kurang suka, kurang paham, dan ternyata tugasnya banyak lagi. Itu akan aku taruh di level yang lebih tinggi. Contohnya aku taruh di level 5 nih. Nah, semakin tinggi levelnya, berarti semakin dekat juga deadline-nya. Deadline-nya itu aku buat menyesuaikan dengan deadline yang sudah ada, tapi aku bikin lebih cepat. Sebenarnya untuk membuat jadwal ini, kalian bisa menggunakan alat bantu. Salah satu alat yang aku gunakan yaitu aplikasi Structured. Aplikasi ini membantu aku buat membuat to-do list dan tugas-tugas yang pengen aku lakukan ke depannya. Di sini kalian bisa ngatur tanggal, waktu, dan kalian bisa tulis notes dari tugasnya juga. Jadi ini bisa membantu kalian untuk mengatur jadwal kalian. Hal ini aku lakuin supaya aku bisa menyelesaikan tugas yang sulit terlebih dahulu, sehingga aku punya waktu lebih untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain, dan aku juga memiliki waktu lebih untuk mengatur. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kita adalah lingkungan pertemanan. Sebisa mungkin kita menemukan lingkungan pertemanan yang bisa membawa kita ke arah yang positif, yang bisa diajak nugas bareng, belajar bareng, sharing pelajaran, tapi tetap juga bisa diajak hangout bareng, main bareng. Nah, ketika kita sudah mendapatkan lingkungan pertemanan tersebut, sebisa mungkin kita juga harus menjaga diri kita untuk tetap berada di track yang sudah kita tetapkan. Nah, main itu perlu guys, hangout itu perlu, healing itu perlu banget. Tapi setiap keputusan yang kita ambil itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Nah, konsekuensi ini menurut aku harus punya backup plan-nya. Contohnya nih, di hari Senin, kalian sebenarnya pengen ngerjain tugas, tapi ternyata kalian diajak teman kalian buat hangout nih, buat healing gitu. Nah, kalian mungkin bisa ngerjain tugasnya dulu sampai selesai baru bisa pergi hangout. Atau kalau lagi agak mager nih, mungkin bisa selesai setengahnya dulu baru pergi. Atau kalau bener-bener lagi gak mau banget, gak mood nih nyentuh tugas, ya at least kalian buka tugasnya dan cari tahu bagaimana tugasnya harus dibuat, atau at least tahu mau mulai dari mana dalam mengerjakan tugas. Karena menurut aku salah satu faktor yang sulit adalah menentukan mulai dari mana tugas tersebut dibuat. Nah, dengan cara ini kalian
bisa menjaga social life kalian dan menjaga perkuliahan kalian juga. Selain kedua hal tersebut, yang harus kalian jaga adalah self-care itu penting banget untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Beberapa hal yang bisa kalian lakuin untuk menjaga dan merawat diri kita adalah dengan cara berolahraga, mengatur pola tidur dan pola makan, serta membangun mood dan melakukan hal-hal positif. Misalnya nih, kayak ngelakuin hobi-hobi kalian. Ada yang hobinya masak, nge-game, dan lain sebagainya. Atau kalian bisa ngelakuin satu hal yang biasa kita kenal dengan me time. Me time ini sebenarnya menyesuaikan dengan diri kalian masing-masing, sukanya kayak gimana. Hal-hal tadi perlu banget kalian lakuin untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kalian. Karena segala hal yang kalian lakuin itu sebenarnya berpusat pada diri kalian sendiri. Oke guys, kesimpulan dari aku adalah supaya perkuliahan kita tetap lancar, tapi kita juga tetap enjoy dan chill dengan perkuliahan kita. Yang pertama adalah kita harus mengenal diri kita lebih dalam. Yang kedua, jangan suka menunda sesuatu. Yang ketiga, kita harus menjaga pertemanan. Dan yang keempat adalah menjaga dan merawat diri sendiri supaya tetap sehat baik secara fisik maupun mental. Mungkin itu aja dari aku, tips dan trik yang aku berikan semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa berimprovisasi lagi dari tips yang aku berikan. Dan kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih semuanya, bye-bye!